Halo teman-teman, bersama saya Mawi. Di video kali ini kita akan belajar tentang JavaScript dasar ya teman-teman. Konten ini saya buat khusus bagi kamu yang baru memulai belajar pemrograman, khususnya bahasa pemrograman JavaScript ya teman-teman. Sebagai informasi, ini merupakan video pembuka dari serangkaian video-video tentang JavaScript selanjutnya ya teman-teman. Karena kenapa di konten ini saya buat seri khusus dengan part agar belajar teman-teman nanti bisa teratur dan kembali lagi di part yang tepat ya teman-teman, jadi nggak ngacak. Untuk part atau bagian video nanti akan saya sediakan di link deskripsi ya teman-teman, tinggal dicek aja ya. Oke, sudah siap teman-teman, mari kita mulai materi utama video ini. Jam. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang JavaScript ya teman-teman. Jujur saya sangat senang sekali teman-teman bisa sampai tahapan JavaScript ini ya teman-teman. Kebetulan JavaScript ini memang dikhususkan bagi teman-teman yang pemula atau baru pertama kali belajar JavaScript ya teman-teman. Makanya teman-teman sabar belajarnya. Kenapa? Karena JavaScript ini merupakan materi yang sangat-sangat panjang ya teman-teman. Kebetulan karena panjang ini maka saya buatnya per part ya teman-teman. Nah, bisa agak lama ya nggak apa-apa, karena memang belajar pemrograman itu harus sabar, jangan diporsir terlalu lama untuk belajar teori-teori. Jangan lupa prakteknya juga teman-teman, karena yang menyumbang terbesar kita untuk kita memiliki skill yang lumayan itu adalah ini ya teman-teman. Ternyata selain teori juga praktek ya teman-teman. Itu ini hanya teori saja, nanti dipraktekkan di mana. Kebetulan saya sudah buat video tentang praktek-praktek codingan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, itu ada di playlist ngoceh atau ngoding receh. Teman-teman bisa lihat di thumbnailnya sebelah kanan di atasnya itu. Kalau misalnya ada JavaScript, silahkan diklik aja kalau muat latihan pengkodingan JavaScript. Sisanya HTML, CSS sih teman-teman. Boleh semua dilihat aja, nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Kita lanjut. Saya sangat senang sekali, saya sangat antusias sekali untuk menyampaikan materi JavaScript ini. Dan teman-teman, saya bilang sekali lagi harus sabar, dan konsisten ya teman-teman, karena JavaScript ini sangat panjang materinya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi JavaScript ini memang khusus bagi kamu yang baru pertama kali atau seenggaknya sudah belajar cuman pengen ngasah lagi, nggak apa-apa, diikuti dari sini gitu. Nah, karena ini JavaScript adalah bahasa lanjutan atau fungsional, maka ya teman-teman harus belajar bahasa ini ya teman-teman, struktur sama bahasa desain. Apa aja itu? Yang pertama adalah HTML, yang kedua ada CSS ya teman-teman. Alangkah baiknya, ya sebaiknya, kalau bagi saya sih wajib ya, teman-teman harus belajar HTML dulu sama CSS ya teman-teman, karena nanti ketika sudah memasuki pengkodingan, saya akan melewati beberapa hal dari HTML atau CSS yang nggak saya jelaskan lagi gitu teman-teman, soalnya materinya sudah ada di HTML dan CSS. Contohnya mengenai tag-tagnya, mengenai emot abbreviation, nah itu teman-teman akan mengerti di HTML dan CSS gitu. Makanya ketika di codingan nanti mungkin ada beberapa yang nggak saya perlu kasih tahu atau selalu jelaskan, karena di HTML sudah saya jelaskan gitu ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman sebelum mengikuti materi JavaScript ini, usahakan atau kalau bisa belajarlah HTML dan CSS. Kenapa? Karena ketika mengikuti JavaScript ini nanti teman-teman nggak akan bingung ya teman-teman. Itu kecuali kalau teman-teman memiliki privilege kemampuan otak yang luar biasa gitu. Bercanda ya teman-teman ya. Ya, sebaiknya belajar HTML dan CSS ya gitu. Lanjutnya adalah materi JavaScript itu sangat banyak ya teman-teman, makanya saya nanti akan bikin part per part gitu teman. Nanti di ujung-ujungnya sih bakal saya gabungin, mungkin bisa sampai 8 atau 9 jam ya teman-teman kalau digabungin. Makanya saya potong-potong aja supaya teman-teman juga gampang nemuinnya, supaya teman-teman fokus pada satu materi aja, nanti besok lanjut gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ada waktu luang ya teman-teman sehari bisa belajar 3 atau 4 part gitu ya. Saya buatnya sih satu-satu ya teman-teman, supaya teman-teman juga enak gitu. Karena materi JavaScript itu banyak, jadi belajar yang sabar dan konsisten. Itu ya teman-teman, jadi JavaScript itu belajar yang sabar ya teman-teman, dan juga konsisten. Terus kode editor apa yang harus kita gunakan, yaitu kita menggunakan yang saat ini ya sering banyak digunakan ya, saya juga pakai ya Visual Studio Code ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh
lakukan install dulu Visual Studio Code, atau ya sebenarnya explore dulu menu-menu di Visual Studio Code kalau teman-teman baru pertama kali ya, belum tahu apa itu Visual Studio Code. Kebetulan saya juga sudah membuat video tentang Visual Studio Code yang isinya adalah dari download, install, sampai ya ekstensi-ekstensi sederhana yang bisa teman-teman pakai gitu ya teman-teman. Nanti akan saya cantumkan linknya di link deskripsi ya teman-teman, tinggal dicek aja. Tapi kalau misalkan ya sudah paham atau sudah ngerti ya dilewat aja, nggak apa-apa untuk video Visual Studio Code. Begitupun dengan HTML ya teman-teman, sama CSS. Teman-teman silakan kalau misal belum pertama kali lagi, balik lagi ke video sebelumnya, saya sudah pernah bikin HTML sama CSS ya, dasar-dasar aja sih supaya teman-teman punya bekal untuk belajar JavaScript gitu ya teman-teman. Silakan balik ulang, kalau misalnya sudah ya nggak apa-apa kesini lagi. Kebetulan ada yang full course-nya dan ada yang pecah-pecahan ya teman-teman gitu. Oke, lanjut. Milestone atau sejarah perjalanan dari JavaScript ya teman-teman. Nah, JavaScript ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Brandon H ya teman-teman. Lahir 4 Juli tahun 61 dan dia berkebangsaan Amerika Serikat ya teman-teman. Dan ini adalah milestone-nya pertama kali tahun 95 ya teman-teman, dikembangkannya oleh beliau di Netscape Communication. Lalu pada tahun 97 JavaScript ini diserahkan ke ECMA Internasional buat dipatenkan ya teman-teman, dan didefinisikan menjadi ECMAScript 1. Lalu 2005 dia ada peningkatan popularitas menjadi Ajax dalam pengembangan aplikasi web ya teman-teman. Lalu 2009 dirilisnya ECMAScript 5 dengan banyak perbaikan dan fitur baru. 2015 dirilisnya ECMAScript 6 dengan fitur-fitur baru yang signifikan gitu ya teman-teman. Ini perjalanan-perjalanan teman-teman dibaca aja segini gitu ya teman-teman. Yang terakhir untuk fitur terbarunya atau update terbarunya di tahun 2020 gitu ya teman-teman. Sip, jadi terakhir itu tahun 2020. Ketika video ini diupload belum ada perbaharuan lagi ya teman-teman, dan Brandon H juga masih hidup ketika video ini diupload. Nggak tahu lah ketika teman-teman melihat video ini. Bercanda ya teman-teman ya, bercanda. Oke, lanjut. Apa yang bisa dilakukan JavaScript teman-teman? Jadi membuat website dan aplikasi kita lebih interaktif ya teman-teman. Jadi ada nyawanya atau berfungsi ya teman-teman gitu. Lalu bahasa pemrograman yang paling populer dan cepat berkembang ya teman-teman. Iya, kayaknya hampir semua website kayak semacam Facebook atau apa itu menggunakan JavaScript ya teman-teman. Rata-rata sih, hampir semua sih menggunakan JavaScript gitu. Ya untuk yang lainnya kan mungkin beda-beda, apa fitur-fitur lainnya semacam frameworknya beda-beda mungkin ya. Cuman kalau untuk core-nya atau utamanya ya JavaScript ya teman-teman, seperti itu. Dan juga dia cepat berkembang. Terus JavaScript juga merupakan bahasa pemrograman yang kalau kata orang sih bisa dibilang untuk front end web ya teman-teman. Makanya banyak digunakan untuk memfungsikan untuk tampilan ya teman-teman. Padahal ya teman-teman ya JavaScript juga bisa dipakai buat backend ya teman-teman. Biasanya kan kalau untuk JavaScript itu pasangan backendnya biasanya adalah PHP ya teman-teman. Ternyata JavaScript juga bisa teman-teman, multifungsi dia. Tapi dia harus ada server di Node.js gitu teman-teman, ada pihak ketiga lagi ya teman-teman gitu, dia menggunakan Node.js gitu. Sama dengan bahasa pemrograman lainnya, JavaScript juga bisa menghitung, memanipulasi, dan validasi data ya teman-teman. Nah terus JavaScript juga responnya cepet ya teman-teman, dan banyak kegunaannya, kayak bikin aplikasi mobile dengan React Native ya teman-teman. Nanti bikin aplikasi mobile itu dengan React Native. Bahkan desktop komputer juga bisa ya teman-teman, si JavaScript ini. Luar biasa sekali JavaScript. Nah terus yang paling ya ini nggak penting-penting amat sih, JavaScript itu ya nggak sama atau beda dengan Java ya teman-teman. Sangat beda, sangat berbeda jauh gitu. Oke, untuk intro atau pendahuluan segitu saja sih teman-teman. Coba kita untuk melakukan pemanasan aja dulu ya, pengenalan di Visual Studio Code-nya seperti apa. Sekaligus kita membuat ininya, apa namanya, foldernya. Nanti teman-teman bikin foldernya satu aja ya, nanti akan ada banyak. Nah di dalam satu itu nanti kita akan bikin banyak file HTML ya teman-teman gitu. Bikin satu folder aja ya kita. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita ke folder ya teman-teman, kita buat folder baru.
Foldernya kita kasih nama JavaScript. Kita tulis JavaScript aja, JavaScript dasar boleh, kita tulis aja JavaScript dasar. Padahal nggak dasar-dasar juga sih teman, saya akan sampai middle sih nanti rencananya gitu. Tapi tulis aja dulu JavaScript dasar, siapa tahu nanti saya males buat nyampe ke middle ya. Bercanda teman-teman, kita lanjut aja. Kita sudah tulis JavaScript dasar, lalu kita buka aja. Nah, kosong ya teman-teman, emang kosong, nggak ada isinya. Nanti patokan ini disimpan ya baik-baik ya teman-teman. Nanti kita akan ada banyak file HTML di sini semuanya gitu teman-teman. Setelah itu kita ke Visual Studio Code, lalu open folder. Kita pilih file atau folder yang bukan file sih, folder yang kita sudah buat ya teman-teman, yang kita tulis JavaScript dasar. Kita pilih aja. Sip. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya, kosong ya. Kayaknya saya nggak perlu jelasin lagi deh, soalnya di HTML dan CSS sudah saya jelaskan ya, tampilannya pasti seperti ini. Makanya teman-teman sebisa mungkin belajar HTML dan CSS dulu supaya nanti nggak bingung ya teman-teman, karena bakal ada beberapa yang akan saya lewatkan terkait HTML dan CSS gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut buka file JavaScript dasar, kita pilih ini teman-teman ya, new file, lalu kita tulis apa ya, introduce aja, intro aja, huruf kecil ya teman-teman. Kita tulis intro aja, intro titik HTML gitu ya teman-teman ya. Intro ini ya pembukaan maksudnya teman-teman, HTML kita untuk pemanasan aja. Sip. Lah setelah itu muncullah file HTML, kita tanda seru, lalu kita klik aja enter. Sip, seperti itu. Biasanya kalau untuk proyek-proyek banyak atau penggunaan JavaScript banyak, kita di sini ya teman, kita kasih ini ya, apa namanya? Kita kasih link ya, semacam script. Lalu di sini kita tulis misalkan src main.js. Oke, karena kita mau ngelink kan, misalkan kita buka main.js. Nah, sekarang main.js kita sudah terhubung kan dengan di sini HTML ya. Gitu. Karena ini ada part-partnya, maka kita tidak usah mengeling aja teman-teman. Kita tidak usah pakai link aja gitu. Kita pakai langsung di sini aja. Ini juga sama, kita hapus ya teman-teman untuk main.js-nya. Kita hanya di HTML-nya dan kita akan menaruhnya di sini gitu ya teman-teman. Di bagian sini nanti banyak prakteknya. Gitu ya teman-teman. Jadi ya tetap bikin HTML, cuman kita nanti di sini gitu. Lalu kita buka browser ya teman-teman. Oke teman-teman, kita buka browsernya. Browsernya saya udah ada Google ya teman-teman ya, Google Chrome. Di sini udah ada browsernya. Maaf ya kalau ada ini sudah ada, tidak kelihatan ya teman-teman, tidak ada secara tampilan, maka kita melihatnya di sini ya teman-teman. Di browser kita klik kanan, lalu infeksi konsol ya teman-teman. Nah, nanti tampilannya ada di seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti setiap tampilan yang ada di JavaScript nanti akan ada di sini ya teman-teman. Nanti ada debugnya juga ada di sini atau apapun di sini untuk menghapusnya ini ya teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa langsung untuk mengcodingnya teman-teman. Tapi ya tidak disarankan untuk mengcoding di sini ya teman-teman. Kita harus mengcodingnya di kode editor ya teman-teman. Kalau sini ya cuma kita buat contoh aja, misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya teman-teman, udah ada. Enter. Lalu 3 dikurang 1 hasilnya 2 teman-teman, kayak gitu ya. Jadi si JavaScript ini kalau di browser ya sudah bisa untuk melakukan fungsinya ya teman-teman. Tapi kan kita akan lebih riweh lagi ya, maka kita tulisnya adalah di sini gitu ya teman-teman. Ini kita aja kita hapus aja nggak apa-apa. Sip. Coba kita menampilkan tulisan, jangan lupa di sini script ya teman-teman. Tulis atau kalau kita ulang lagi. Di antara body ini kita tulis script. Enter ya teman-teman. Artinya kita akan menulis JavaScript ini ya di sini di HTML. Kita enter aja, lalu kita kasih tulisan console.log ya teman-teman. Console.log kurung buka koma atas 2, 1 juga nggak apa-apa. Lalu kita jangan lupa titik koma. Belum ada apa-apanya karena kita belum diisi di sini. Kita isi aja, hai, saya
Mawi gitu. Nah, di sini ada ya teman-teman tuh, nanti tulisan hai saya Mawi gitu ya teman-teman. Seperti itu. Konsol log sama hai saya baru belajar JavaScript, keluar, lalu jangan lupa titik koma gitu. Tampilan teman-teman ini teman, tampilan seperti ini ya, harus ada ininya, console log. Jangan lupa biasanya JavaScript itu ada kurung bukanya, nah baru di tengah-tengah untuk deklarasinya gitu ya teman-teman. Kalau console log ini di JavaScript itu untuk menampilkan ya, menampilkan di bagian browsernya, tapi bukan secara langsung di inspeksinya gitu ya teman-teman. Nah, nanti ada di sini teman-teman. Kita refresh, nah ini ada. Hai, saya baru belajar bahasa JavaScript gitu ya teman-teman. Muncul di sini. Gitu. Lalu kalau misalkan kita tulis window titik alert, kurung buka, lalu koma atas 1, 2 boleh nggak apa-apa. Kita tulis apakah kamu Mawi? Tanda tanya. Terus jangan lupa titik koma. Sip, setelah itu kita refresh. Nah, dia akan ada tampilan ini ya teman-teman, kayak alert gitu. Dan tulisannya apakah kamu Mawi? Oke gitu ya teman-teman. Sip, kalau oke berarti dia lancar gitu ya. Kalau console log ini untuk menampilkan tulisan, dan window ini untuk menampilkan ini ya teman-teman, alert gitu. Sip, itulah teman-teman untuk pemanasannya gini aja gitu teman-teman, biar tahu. Oh iya, satu lagi kelewat. Nah, di sini kita bisa menulis komen juga teman-teman, caranya titik. Cara-caranya adalah garis 2 gitu teman-teman. Misalkan ini adalah komen ya teman-teman. Komentar gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menuliskan komentar di ini teman-teman, pakai garis 2 ini. Tapi dia khusus untuk satu line ini ya teman-teman, satu line panjang. Terus gimana caranya kalau banyak line? Banyak line itu kayak sama kayak CSS ya teman-teman. Garis miring, lalu kita kasih bintang, kita enter jauh, terus bintang lagi, lalu garis miring gitu ya teman-teman. Ini bisa ini apa namanya, multi line. Ini komentar titik multi line gitu ya teman-teman. Jadi komentar ini untuk satu line, nah komentar ini kayak CSS ya, dia untuk banyak line gitu, seperti itu teman-teman. Oke, untuk pemanasan atau pembukaan dari saya cukup itu saja. Semoga teman-teman bisa mengerti dari pembukaan ini. Saya ingatkan lagi, belajar JavaScript ini harus belajar HTML dan CSS dulu ya teman-teman, supaya nggak bingung. Terus untuk materi JavaScript itu panjang dan harus sabar gitu ya teman-teman. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas JavaScript dasar di part pembuka ini ya teman-teman. Dan pastinya saya berharap semoga teman-teman dapat mengikutinya dengan baik. Jika video ini dirasa kecepatan, silahkan diputar ulang aja ya teman-teman. Balik lagi aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya akhiri video ini. Kita bertemu kembali di video atau materi selanjutnya ya. Bye!